Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Ya, silakan duduk Bu Riza. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu Riza? Alhamdulillah sehat. Begini, Bu. Ya. Kemarin kan saya sudah memberitahukan kepada Ibu kalau saya ingin berkonsultasi tentang cara pengambilan keputusan yang selama ini sudah Ibu laksanakan semenjak Ibu menjadi kepala sekolah. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengetahui cara-cara pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini. Selebihnya yang sudah dilaksanakan selama ini. Untuk diskusi itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mohon nanti dengan pertanyaan itu kita bisa sharing dan saya juga bisa belajar bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus apakah itu termasuk kepada dilema etika atau kepada rujukan moral? Insya Allah Riza, saya akan mencoba menjawabnya semua bisa ya. Saya melihat bahwa kalau kita lihat dilema etika benar ya, itu kan definisinya, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, begitu Riza. Sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Itu menurut saya. Ada contoh yang pernah Ibu laksanakan di sekolah ini seperti rujukan moral itu seperti apa yang sudah pernah terjadi di sekolah ini? Seperti ini Bu Riza ya, umpamanya ada anak baru masuk anak honorer ya. Umpamanya seperti Pak Fadli kemarin, dia masuk kalau nggak salah itu bulan Juli ya Bu Riza ya. Sedangkan itu kalau di atasnya kan berlangsung bulan Januari pendataannya kan. Kalau itu kan kalau kita lihat rujukan moral Bu Riza ya, ada seseorang menyuruhnya kan keluarkan honornya bayar, keluarkan. Tapi kalau secara moral kan tidak masuk Bu Riza, tidak masuk kan? Kenapa? Dia baru menjalankan tugas bulan Juli. Kenapa harus Januari dilaksanakan pembayaran honornya? Kalau menurut saya mungkin seperti itu Bu Riza ya, rujukan moral kan. Tapi kan apa keputusan yang diambil untuk Pak Fadli tadi, sementara dia honor masuknya di Juli, kalau untuk penetapan SK yang dihitung dari Januari, jadi itu bertentangan dengan hukum juga. Jadi makanya itu masuk pada rujukan moral. Jadi tidak bisa memutuskan seperti itu. Walaupun mungkin diantaranya ada yang bertentangan, ada yang tidak setuju ya Bu Riza ya, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Seperti itu kira-kira. Tapi memang rujukan moral itu suatu dua hal yang bertentangan dan memang pasti kita pasti memilih yang benar. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus dengan ada dua hal yang kepentingan yang sama-sama benar, terus sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana menjalankan keputusan? Saya akan mencoba agak berat juga bagi saya pertimbangan kita ya, dia benar kan sebenarnya. Kalau menurut saya Riza, sebelum keputusan diambil ya, kasus dilema etika terlebih dahulu dilakukan. Yang pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, fakta itu Riza ya, siapa-siapa yang terlibat, terus menganalisis benar salahnya. Berikutnya lagi membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan itu atau direfleksi Bu Riza kebenarannya. Bagaimana caranya? Mungkin seperti itu Bu Riza. Berarti itu sudah masuk ke dalam cara-cara prinsip langkah-langkah untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan dilema etika. Iya, dilema etika Bu Riza. Kemudian Ibu, apakah langkah-langkah atau prosedur seperti yang Ibu sebutkan tadi itu biasa Ibu lakukan selama ini di sini di sekolah ini? Insya Allah Bu Riza, pasti saya kumpulkan dulu yang pejabat-pejabat tertingginya yang terkait kan. Saya minta pendapat bagaimana keputusan terbaik. Insya Allah Bu Riza. Walaupun Bu Riza mungkin belum semuanya belum bisa saya laksanakan, tetapi Insya Allah satu persatu sudah mulai saya lakukan. Ya, berarti intinya dari penjelasan itu tadi dengan mengikuti langkah-langkah mengumpulkan fakta dan sebagainya tadi, berarti juga keputusan itu Ibu bersamakan dengan unsur pimpinan yang ada di sekolah ini, kemudian dengan
warga sekolah. Warga sekolah, stakeholder yang terkait Beliza kita ambil satu persatu. Kita tanya pendapat bagaimana yang sebagai seperti itu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus di Deli Etika ini? Mungkin begini Bu Rizaya, yang pernah saya lakukan, yang pernah ini Bu Rizaya, hal-hal efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika dengan menelaah Bu Riza, menelaah siapa-siapa yang terlibat, ya, oknum terlibat, ya, sifatnya urgen Bu Riza, urgen, mendesak dan tindakannya ya. Kasus dilema etika tersebut dan pengambilan alternatif solusinya seperti itu biasanya Bu Riza ya. Yang penting-penting saja Bu Riza yang sifatnya mendesak, urgen baru dilakukan keputusan tadi seperti itu. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan itu, apakah Ibu butuh waktu yang ditentukan atau Ibu sediakan dulu waktunya atau langsung atau bagaimana Bu untuk menyelesaikan permasalahan dari mereka ini? Permasalahannya mungkin Bu Rizaya harus diselesaikan ini tentang dalam mengambil keputusan ini Bu Rizaya. Kalau dilema etika mungkin Bu Riza masalah tersebut kan mempunyai nilai ya. Nilai yang sama-sama penting tetapi harus ada didahulukan mana yang terlebih dahulu kita utamakan. Lalu Bu Riza adanya orang yang atasan langsung yang terlibat. Berikutnya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adanya nilai rasa yang harus diutamakan Bu Riza. Nah, seperti itu mungkin yang pernah saya lakukan Bu Riza ya di sekolah kita ini. Iya, berarti dari jawaban yang Ibu sebutkan tadi bisa saya simpulkan langkah-langkah yang Ibu ambil itu sudah sesuai dengan paradigma pengambilan keputusan, yaitu Ibu mengambil prinsipnya yaitu berbasis kepada rasa peduli dan kepada hasil akhir, di mana rasa peduli karena bertentangan ada dua dilema tadi sama-sama benar, tapi ada yang rasa kasihan di sana, ada yang kita menuntut ada hasil akhirnya. Jadi berdasarkan dua prinsip tadi ya Bu. Kemudian waktu penyelesaiannya kapan Ibu ambil? Apakah sesuai dengan kasus yang terjadi? Kalau memang di sekolah harus di sekolah, atau segera atau tidaknya itu sesuai dengan apa Ibu mengambil keputusannya? Kapan pelaksanaannya? Kalau pengambilan keputusan mungkin Bu Rizaya dilema etika yang pernah kita jalani, kita alami Bu Rizaya, ada jadwal khusus tetapi ada tata kelolanya. Tata kelolanya di sini dengan menganalisa ya, lalu mempertimbangkan dan memusyawarahkan Bu Riza kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Nah, seperti itu mungkin kira-kira yang pernah kita lakukan di sini di sekolah kita ini. Ya, berarti saya simpulkan di sini Bu, kalau memang urgen harus segera selesai, berarti segera diselesaikan. Segera kita laksanakan. Tapi kalau bisa ditunda, kita berarti Ibu mengumpulkan dulu beberapa anggota, petinggi-petingginya, pejabat-pejabatnya ya, baru dimusyawarahkan secara bersama. Insya Allah ya seperti itu yang kita laksanakan. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Di sini insya Allah dari saya seorang faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah orang yang terlibat adalah orang yang profesional, yang betul-betul dia mengetahui, dia tidak istilahnya yang orangnya itu netral ya, tidak memihak ke sana sini ya Bu Riza, yang menghargai dan menerima keputusan atasan secara langsung untuk Bu Riza. Seperti itu biasanya kalau kita mengambil mempermudah pengambilan keputusan di sini Bu Riza. Ya, berarti ada seorang yang profesional yang tahu dengan permasalahan tersebut, berarti orang tersebut bisa membantu. Berarti orang tersebut bisa juga yang dimanfaatkan di sekolah ini. Insya Allah Bu Riza mungkin ada Bu Riza ada. Kita tuakan mungkin bisa kita anggap senior kan, kita minta pendapatnya. Insya Allah Bu Riza dia membantu semaksimal mungkin Bu Riza. Yang penting permasalahan di sekolah kita ini selesai Insya Allah. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu
mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang sudah pernah Ibu ambil waktu ketika menjadi seorang guru, mulai dari jadi kepala sekolah, problema etika yang terjadi di sekolah ini. Mungkin maksudnya untuk secara umum nih Bu Riza ya? Iya, secara umum. Secara umum mungkin pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah Bu Riza, sebelum mengambil keputusan ya harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan. Setiap keputusan itu pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak Bu Riza ya. Yang terlibat pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Yang pertama, yang kedua mungkin juga ada merasa tidak senang dengan keputusan kita. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Mungkin itu yang bisa di pembelajaran diambil dari etika dilema etika ini bisa. Ya, berarti memang ya Bu ya, yang namanya dilema etika itu kita harus memilih antara dua yang sama-sama benar. Jadi di sini memang dibutuhkan sekali, berarti keputusan yang Ibu ambil itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan etika yang berlaku. Jadi seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini Ibu sudah mencoba melaksanakan pengambilan keputusan dari dialog kita atau percakapan kita ini. Saya bisa menangkap Ibu sudah menerapkan paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, dan ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Walaupun tidak semuanya terlaksana, tapi saya lihat dari percakapan kita tadi, Ibu sudah mengambil langkah-langkah tersebut. Jadi, ya, berarti saya rasa cukup Bu informasi yang saya dapatkan. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sudah membantu saya, sudah memberi pengalaman kepada saya untuk bisa belajar menjadi seorang pemimpin dengan wawancara ini. Terima kasih banyak waktunya Ibu. Dan saya berharap pada Bu Riza juga kita saling koordinasi lah ya, saling informasi, saling membantu ya Bu Riza ya. Sama Bu Riza. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Bu Penti. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Penti sudah meluangkan waktunya bagi saya untuk bisa berdiskusi dengan Ibu. Seperti saya tadi malam nelpon Ibu minta waktunya untuk bisa berdiskusi, ingin mengetahui cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin di sekolah yang Ibu pimpin. Jadi di sini kami para CGP belajar bagaimana cara kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Di sekolah tentu permasalahan-permasalahan akan banyak yang sering timbul. Jadi bagaimana Ibu mengidentifikasi apakah masalah itu, apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Riza untuk pertanyaannya, sebenarnya bagus ya. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan merupakan masukan bagi Ibu, apalagi Ibu calon CGP, dan nanti juga selesainya berhasil dengan baik dan sukses dengan baik. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah, tentu di setiap sekolah itu banyak kasus-kasus yang sudah diselesaikan. Nah, contohnya mungkin ada kasus itu yang memang harus sesuai dengan aturan. Nah, ada juga kasus itu yang memang harus memikirkannya dengan artinya memilah apakah harus sesuai aturan atau nanti ada hal lain yang harus diselesaikan, harus diambil keputusannya. Nah, kita sebenarnya harus melihat identifikasi masalahnya dulu. Nah, apa masalahnya yang ada. Kalau sudah kita tahu identifikasi masalahnya, kemudian kita juga ada bukti-buktinya, baru bisa kita melihat kasusnya kemana yang kita tahu. Kalau misalnya dalam kasus etika, nah itu misalnya kita kan harus melakukan bagaimana, apakah bisa kita selesaikan. Sementara dia contohnya misalnya ada 2 kasus sama masalahnya, kemudian mana yang harus lebih baik kita ambil keputusan itu. Nah, itu tentu kalau sudah tahu kita identifikasi masalahnya, sudah ada masukannya, tentu lebih baik kita musyawarahkan dulu dengan Bapak Ibu yang di sana. Nanti kita sudah apakah sudah wali kelasnya, PBK-nya, nah tidak bisa disesuaikan dengan BK-nya, tentu kita rapatkan. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi
di situ tidak ada apanya kepala sekolah, harus bersama mengambil kata mufakat itu secara bersama. Nah itu, nah kita lihat identifikasi masalahnya apakah memang betul misalnya ada 2 masalah itu memang harus diselesaikan dengan baik, dengan tanpa merugikan antara satu dengan yang lainnya. Iya, terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa skala permasalahan itu kalau ada terjadi dilema di antara 2 permasalahan, Ibu membicarakannya dengan warga sekolah berarti ya Bu? Iya, intinya seperti itu. Sebelum di awal-awal itu diambil dari yang ada kaitannya dengan kasus tersebut. Tentu yang pertama tentu apanya dulu, wali kelasnya, kemudian nanti ke BK-nya. Nah, kalau tidak bisa disesuaikan lagi dengan BK, dengan Wakasek, itu langsung dengan kepala sekolah. Kemudian tidak bisa diselesaikan dengan kepala sekolah. Nah, supaya lebih hasilnya itu lebih bagus, tidak merugikan satu dengan lainnya, tentu kita dengan cara musyawarah dengan Bapak Ibu guru yang ada. Iya, berarti ada tingkatan-tingkatannya Nah, ya, ya, Bu, ada tingkatannya. Iya. Kemudian Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu ambil atau Ibu lakukan di sekolah dalam menyelesaikan masalah ini? Iya. Nah biasanya itu kalau ada masalah itu kan ketika rapat kita kan tahu gitu ya, tapi sebenarnya kita akan tanya dulu, nah ada apa masalahnya, kemudian sudah tidak diproses. Nah sudah diidentifikasi nanti masalahnya oleh wali kelas, kemudian nanti diproses, kemudian bisa ke BK, nanti kita lihat lagi sampai sejauh mana BK. Dengan wali kelas pun gitu, ada nggak kunjungan ke rumahnya? Di PK juga seperti itu, ada nggak kunjungan ke rumah? Misalnya ini siswa ya, siswa itu bermasalah. Nah kita lihat kalau sudah dilaksanakannya, apa yang sudah menjadi aturannya itu, nah kita lihat dulu lagi. Nah ketika tidak bisa diselesaikan dengan aturan yang sudah ada, mengingat dan menimbangnya, nah, kita bawa ke musyawarah, kita sampaikan. Nah kita tanya lagi ke Bapak Ibu guru yang ada, bagaimana sebenarnya siswa yang mengalami masalah ini. Nah, di antara dengan siswa satu lagi yang berkasus yang bersama gitu. Nah, mana nanti yang apa? Karena kan kita siswa ini begini. Contohnya seperti dia sama-sama tidak jarang sekolah. Kemudian jarang membuat PR, membuat tugas. Nah, nanti kita lihat lagi di antara guru-gurunya itu bagaimana sikapnya. Nah, kalau sikapnya ada perbedaan, pasti ada sesuatu perbedaan walaupun sama-sama yang lainnya, tapi ada lagi yang membedakannya. Nah tentu dari musyawarah dengan guru itu kita bisa menentukan apakah ini bisa ditoleran, bisa dia diselesaikan atau tidak. Kan itu. Nah, itu. Jadi kemudian setelah Ibu memilah dan menyelesaikannya secara bersama-sama seperti itu, apa yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan jika terjadi kasus dilematika seperti itu? Tantangannya ya itu tadi, menyamakannya itu, menyamakan mufakatnya itu dengan guru-guru. Kemudian bisa enggak nanti Bapak Ibu guru nih mendampingi siswa tersebut. Nah, jadi tidak hanya ketika di rapat saja, nah ketika di aplikasinya ada kan seperti itu. Nah tantangannya kan seperti itu, kadang ada kelupaan atau kealpaan. Nah, guru-guru itu ketika setelah selesai diselesaikan secara musyawarah, ketika aplikasinya di lapangan lupa misalnya gitu kan. Nah itu yang menjadi tantangannya. Nah kita harus juga menyamakan, kalau tidak tentu akan menjadi artinya menjadi apa namanya ya, suatu masalah yang tidak terselesaikan. Malah akan berulang kembali, timbul masalah baru lagi. Kemudian jika terjadi permasalahan itu, untuk mengambil waktu untuk menyelesaikannya itu, apakah Ibu butuh waktu tertentu atau dialokasikan waktunya atau Ibu tentukan kapan penyelesaiannya? Nah, kita tergantung apanya ini, tergantung masalahnya. Nah, tergantung masalahnya. Nah, kalau misalnya seandainya contohnya misalnya dalam kenaikan kelas misalnya ya, ada sama siswa ini nilainya, kemudian ada bermasalah, sama-sama bermasalah. Nah kita kasih kesempatan waktunya. Nah, sampai kapan harus diselesaikan. Nah, seandainya nanti tidak, kita ambil kasih waktu lagi, misalnya 1 minggu. Nah, kita ketemu lagi bagaimana apanya hasilnya. Nah itu. Nah, kalau seandainya penyelesaiannya bukan kenaikan kelas, sesuatu tindakan yang di luar artinya tentang PBN atau gimana, nah itu ditentukan harinya kapan. Misalnya dikasih waktu seminggu, lagi kita lihat bagaimana apanya hasil dari keputusan yang sudah diambil. Kesimpulannya
tergantung pada permasalahan yang terjadi. Jadi di situ bisa ditentukan cara penyikapannya Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Alhamdulillah, insya Allah ada ya. Itu kalau kita mau mengambil keputusan itu, kita tentu yang pertama tentu dengan wakil, kemudian dengan bapak ibu guru yang tentu pengetahuannya mungkin lebih sedikit. Nah, kan nanti ada musyawarah kecil, bagaimana pendapatnya, gitu kan. Itu juga BK juga sangat diperlukan seperti itu, karena BK nanti yang lebih banyak melihat, kemudian meninjau bagaimana siswa tersebut. Jadi semuanya tentu yang pertama itu tentu dengan wakil kita, kemudian tentu dengan BK-nya, kemudian dengan bapak ibu yang apa namanya istilahnya, yang terlibat, yang artinya lebih perhatiannya lebih kepada siswa-siswa kita. Tentu tidak lepas juga dengan orang tua. Nah, tentu biasanya kalau ada apa-apa itu kan orang tua dipanggil. Kemudian yang terakhir nih Bu ya, setelah apa yang Bu sampaikan tadi, kemudian pembelajaran apa yang Ibu petik selama ini berdasarkan pengalaman Ibu memutuskan sebuah keputusan di sekolah? Ya, terima kasih Bu Riza. Pelajaran yang kita ambil bisa seperti ini. Kalau kita memutuskan sesuatu tanpa ada yang menyetujui, tentu tidak ada hasilnya. Nah, kemudian ketika hasil yang dicapai itu tidak diterapkan, tidak ada juga gunanya. Jadi kalau seandainya sudah setuju semua, mufakat semua, tentu harusnya semuanya ikut mengerjakannya, menerapkannya, kemudian mendampingi kasus yang berkasus. Nah, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Jadi selama ini kalau seandainya memang dilakukan, tentu biasanya dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, kemudian dengan tujuan supaya kedepannya lebih baik. Nah, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Gitu. Jadi selama ini seperti itu. Kalau penyelesaiannya dengan baik, kemudian semuanya artinya menyetujui sesuai dengan keputusan yang diambil, nah insya Allah hasilnya lebih baik. Ya, berarti dari pembicaraan kita tadi dapat saya simpulkan ya Bu. Jadi pertama-tama ketika terjadi masalah itu Ibu mengidentifikasi apakah itu masuk kepada ranah bujukan moral atau kepada dilema etika. Kemudian Ibu mencari fakta-fakta pendukung dan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian Ibu mencoba menelaahnya dan melibatkan unsur pimpinan seperti wakil yang telah seperti disebutkan tadi, kemudian guru-guru senior atau guru yang berpengalaman dalam hal itu, BK dan wali kelas. Kemudian baru diputuskan secara bersama-sama dalam rapat sekolah. Ya, istilahnya yang guru yang benar-benar benar-benar ingin membantu menyelesaikannya, tahu dengan masalah tersebut. Karena kan ada juga mungkin tanda kutip juga ya, ada guru yang sepertinya ingin ikut berpartisipasi, menolong, tapi nyatanya nanti membuat kadang anak itu menjadi yang berkasus, menjadi apa dia, menjadi merasa ada hal-hal yang membuat dia berat, kemudian artinya menjadi tidak suka, senang atau seperti itu. Jadi yang guru pihak ya yang benar-benar memang mau membantu menyelesaikan masalah tersebut dan tahu dengan masalah itu untuk kasus tersebut. Ya, terima kasih banyak Bu atas diskusinya. Ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan dalam kegiatan saya di sekolah saya sendiri. Jadi terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya pamit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi guru penggerak yang sukses. Terima kasih Ibu. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Maaf tadi malam saya menelpon Ibu, minta waktu Ibu untuk hari ini berdiskusi tentang ingin tahu tentang pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Ya Bu Riza. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah. Gimana Bu Riza? Alhamdulillah sehat juga Bu. Semakin ceria aja Bu Riza dalam mengikuti program guru penggerak. Alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan berbagi kita di dalam hal bagaimana
bisa melakukan transformasi pendidikan, sehingga nanti apa tujuan kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara nanti bisa terwujud dengan baiknya. Silakan Bu Riza. Terima kasih Bu. Jadi untuk menggali pengalaman Ibu ini, saya ada mempunyai beberapa pertanyaan dan ingin mewawancara Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini, apakah itu merupakan nilainya etika atau bujukan moral, Bu? Ya. Baik Bu Riza, di dalam menghadapi sebuah lembaga pendidikan, khususnya kita di sekolah, tentu banyak hal-hal yang kita hadapi. Ada nanti namanya teman yang pro dengan kegiatan kita, ada yang namanya nanti teman yang kontra dengan kegiatan kita. Jadi di dalam sebuah kepemimpinan itu adalah hal yang dalam keadaan yang sangat wajar, karena di sanalah peran kita sebagai pemimpin untuk melakukan cara yang terbaik dalam hal pengambilan keputusan. Nah, kita nanti akan bertemu dengan situasi dilema etika dalam menghadapi sebuah pengambilan keputusan. Dilema etika tersebut nanti akan ada bahwasannya yang benar melawan yang benar atau sebaliknya. Nah, di saat itu kita harus mampu untuk menyikapi, memilih bagaimana kita membuat sebuah keputusan yang betul-betul keputusan itu nanti bisa diterima di semua lini. Nah, sehingga nanti dalam membuat sebuah kebijakan lahirlah sebuah keputusan atas kesepakatan bersama. Kemudian nanti kita akan menemukan lagi nanti bujukan-bujukan moral nama istilahnya. Nah, di sana nanti kita akan membuat situasi bahwasanya sebuah pernyataan benar itu kita hadapi dengan keadaan yang kurang tepat atau salah, sehingga situasi itu nanti akan membuat bagaimana kita harus bisa secara bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan antara yang benar dan salah tersebut. Nah, oleh sebab itu saya sebagai pimpinan selama ini, saya selalu memposisikan bagaimana decision maker atau pengambilan keputusan itu betul-betul nanti berdasarkan adalah kesepakatan semua pihak yang ada di saat kita melakukan sebuah musyawarah tersebut. Jadi seperti itu saya lihat sisi dilematika dan bujukan moral pengalaman yang saya dapatkan selama dalam hal menghadapi sebuah organisasi pendidikan selama ini. Iya. Jadi memang agak jadi saya simpulkan di sini cara Ibu yang mengambil keputusan itu adalah dengan bersama-sama dengan warga sekolah, ya Bu. Iya. Kemudian bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan seperti itu? Jadi tentu sebelum lahir sebuah keputusan, maka saya terutama punya prinsip bahwasannya kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi dulu. Kemudian ketika fakta itu sudah kita ketahui, nanti siapa-siapa yang berperan pada aktivitas tersebut. Dan selanjutnya kita analisis dengan beberapa orang yang kita amanahkan atau kita tunjuk dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, kemudian kita coba untuk menggali alternatif apa yang sebaiknya nanti yang bisa kita lakukan, sehingga nanti keputusan kita itu adalah keputusan yang memang bisa diterima untuk semua pihak. Nah, akhirnya nanti kita lihat, kita refleksikan kembali keputusan tersebut sehingga nanti kasus yang terjadi itu betul-betul bisa tuntas, bisa secara menyeluruh nanti mewakili dari masalah-masalah yang timbul tersebut, sehingga akhirnya keputusan atau decision maker tersebut betul-betul nanti bisa mewakili aspirasi kawan-kawan yang kita temukan. Kemudian Bu,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, seperti yang tadi setelah saya coba untuk membuat sebuah prinsip-prinsip, maka langkah-langkah yang selama ini saya coba lakukan adalah mulai dari mengumpulkan fakta-fakta, kemudian nanti kita tentukan siapa nanti yang orang-orang yang terlibat, yang berperan di dalam hal kasus tersebut, kemudian kita analisis kebenarannya, kemudian nanti kita buat alternatif solusi-solusinya, dan selanjutnya barulah nanti lahir sebuah keputusan. Dan kemudian nanti sebelum itu pun kita lakukan refleksi terlebih dahulu sebelum betul-betul keputusan atau kebijakan akhir yang kita ambil. Nah, kira-kira seperti itu mungkin langkah-langkah yang sudah saya coba terapkan di dalam lingkungan kerja selama ini. Berarti itu sudah masuk dalam langkah-langkah pengambilan keputusan yang sesuai dengan paradigma ya Bu? Iya. Pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi saya berpendapat selama ini yang saya coba lakukan langkah-langkah tersebut adalah hal yang paling efektif itu adalah peran siapa-siapa yang terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut. Kemudian mana yang kita anggap dalam menyelesaikan masalah itu yang sifatnya urgent, artinya yang sifatnya masalah yang perlu selesai ditangani, apakah dari saya sudah selesai dengan sendirinya atau memang butuh peran-peran yang terlibat. Kemudian nanti, barulah kita ambil keputusan-keputusan alternatif lainnya yang akan nanti mampu untuk membuat sebuah keputusan itu memang keputusan secara bersama yang akan kita lahirkan. Kemudian apa tantangan yang Ibu hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Iya. Jadi selama ini Bu Riza, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan tentu tidak terlepas dari nilai-nilai yang sama-sama penting, tetapi kita harus berpikir prioritas mana yang harus kita dahulukan. Nah, di sini orang-orang yang atasan langsung yang terlibat ataupun peraturan-peraturan yang mengikat, nah itu harus kita sangat perhatikan. Oleh sebab itu tidak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus kita utamakan dalam pengambilan keputusan, meskipun nilai logika harus kita kedepankan. Itu kira-kira Bu Riza. Berarti nanti keputusan itu berpedoman kepada hasil akhirnya. Jadi bagaimana hasil akhirnya nanti, jadi dari situ kita bisa memfokuskan bagaimana cara pengambilan keputusannya ya Bu? Iya, Bu Riza. Kemudian apakah dalam pengambilan keputusan itu Ibu butuh jadwal tertentu atau waktu tertentu, atau jadwalnya sudah ada untuk menyelesaikan kasus itu, atau bagaimana caranya? Iya. Nah, kembali ke yang tadi Bu Riza, bahwasannya kita lihat sebuah kasus, apakah kasus ini bersifat urgen, mendesak. Nah, ketika kasus ini memang perlu penanganan segera, maka tentu kita harus butuh waktu segera cepat untuk mengambil tindakan. Nah, jadi kita harus perlu menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan secara dilema etika yang baik, baik itu secara formal maupun non formal. Nah, mungkin contoh yang non formalnya, ketika kasus ini adalah kasus bukan untuk di lingkungan pendidikan, maka seyogianya nanti kita tentu juga menyelesaikannya secara non formal. Contoh, ada kasus dari salah seorang guru, mungkin karena kasus dari rumahnya, jadi itu kan non formal. Jadi itu tentu perlu juga penanganan yang serius, karena nanti akan berkaitan juga nanti terhadap kinerja guru tersebut di lingkungan pendidikan kita. Jadi kita lihat, kita pilah-pilah apakah kasus atau dilema ini bersifat formal atau non formal, itu wajib seyogianya kita selesaikan selaku kita sebagai pemimpin. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, inilah yang sangat perlu kita kedepankan dalam hal pengambilan keputusan Bu Riza, karena memang peran-peran penting orang yang terlibat dalam hal ini, orang-orang yang profesional dalam hal menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Nah, inilah kuncinya.
kuncinya kita dalam menyelesaikan sebuah kasus. Nah, ketika kita melibatkan orang-orang yang profesional, orang-orang yang mampu untuk menghargai dan menerima di dalam hal kita sedang dalam pengambilan keputusan, ini adalah sebuah benteng untuk kita sebagai pimpinan untuk membantu kita dalam segera untuk menyelesaikan masalah. Jadi memang sangat diperlukan sekali, Bu Riza. Jadi nanti keputusan yang kita ambil itu tidak disalahkan, jadi karena itu adalah keputusan bersama dan sudah dibantu oleh orang-orang yang ahli di dalam kita pun permasalahan didapatkan tersebut. orang yang mensupport kita dengan penuh pertimbangan dan juga sudah menganalisa kasus-kasus tersebut. Pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Jadi closingnya bagi saya sebagai kita pimpinan di lingkungan pendidikan memang adalah kita tidak terlepas dari menganalisa dan mempertimbangkan sebuah permasalahan. Ketika dua kata kunci tersebut sudah kita lakukan, insya Allah dalam hal pengambilan keputusan itu kita bisa secara mempertanggungjawabkannya baik di hadapan teman-teman apapun juga. Yang paling penting adalah pertanggungjawaban kita nanti di akhirnya sebagai pemimpin. Jadi analisa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, inilah setiap keputusan pasti ada yang tidak puas. Itu sudah hukum alam. Tetapi bagaimana kita mampu untuk 2/3 memuaskan dari hasil keputusan kita itu untuk orang banyak, berarti itu adalah sudah sesuai dengan teori sebuah kepemimpinan. Jadi kita jangan muluk-muluk pula, Bu Riza, memimpikan bahwasannya sebuah kasus harus semua orang yang akan mendorong kita, harus semua orang yang mengapresiasi kita, tidak. Tetapi 2/3 dari forum itu yang sudah menyetujui sebuah kasus yang kita selesaikan, itu berarti kita menjadi orang sukses dalam hal decision maker. Barangkali mungkin seperti itu, Bu Riza. Terima kasih Bu Eni atas pengalamannya. Ini suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya juga. Dan terima kasih banyak atas waktunya Bu, sehingga saya tercerahkan juga dengan bagaimana cara pengambilan keputusan yang selama ini saya belum pernah mencobanya. Cuman dalam dilema etika ini memang sangat susah untuk mengambil keputusan. Jadi di sini kita mencoba meminimalisir sekali dampak negatif dari pengambilan keputusan ini, sehingga kita sebagai pimpinan tidak disalahkan dalam pengambilan keputusan. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Selamat menjadi guru hebat. Terima kasih Bu.